Padahal si jaringannya putus. Ya. Ya, baik. Sambil jaringan internetnya diperbaiki, untuk Pak Pendeta Pardosi. Mari kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Oke, baik, puji Tuhan. Ya, amin. Terima kasih. Kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Pak. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kami diberikan ketenangan, dikaruniakan hati yang bersyukur, dan kami terus dipersiapkan hati kami menyambut-Mu ya Tuhan Yesus di pagi hari ini dengan firman kebenaran-Mu yang terus menguatkan hati kami semua dan memberikan kami hikmat surgawi. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, supaya setiap orang-orang kudus-Mu terus cerahkan terus pemikiran kami yang lama bisa digantikan dengan pemikiran-pemikiran yang baru dari Tuhan Yesus. Hidup di dalam kasih karunia-Mu yang sempurna, terus kami diberikan segala damai sejahtera yang dipenuhkan setiap pagi, setiap hari. Kami selalu bersekutu dengan Tuhan kami Yesus Kristus, dengan firman-Mu, dan juga bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi kami. Terima kasih Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan langsung saja melihat dan membaca firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima, ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah sama-sama, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya mendengarkan bagaimana kita dipimpin terus oleh setiap kebenaran firman Allah yang mengajar kita terus untuk tetap setia di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, perlombaan iman, ya, di mana kasih Kristuslah yang menggerakkan, kasih Kristuslah yang menjadi andalan kita untuk kita tetap sanggup, ya, untuk hidup di dalam kebenarannya. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan sanggup bertahan, tetapi oleh kuasa kasih Kristus yang sempurna, yang dinyatakan oleh pengorbanannya di atas kayu salib dan juga kebangkitannya menjadi satu kesatuan yang mendatangkan harapan yang besar bagi kita, bahwa di dalam perlombaan iman ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, apapun rintangan-rintangan yang kita hadapi, yang kita alami di dunia ini, tidak akan menyurutkan semangat kita, spirit kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Tuhan akan memakai hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan akan terus menghargai
ya kehadiran kita. Tuhan akan terus memberkati, memampukan kita agar di dalam pertandingan iman ini kita akan terus mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada Kristus dengan ya melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita terus diyakinkan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pada pagi hari ini kita akan diajar lagi oleh firman Allah untuk menyadari, ya, untuk menyadari lebih dalam lagi bahwa kita tidak bisa ya meremehkan, Bapak Ibu Saudaraku, menyepelekan bahwa rintangan, hambatan, ya gangguan ya terhadap perjalanan iman yang sedang kita jalani saat ini di dalam proses kita menggapai pertumbuhan, pengenalan kita akan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Betapa baik Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita yang dulunya tidak layak untuk menjadi milik Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena darah Kristus, sekarang kita sudah, yang dulu kita adalah jauh dari Tuhan, sekarang kita sudah menjadi sangat dekat oleh karena pencurahan darah Kristus yang telah menyucikan, menguduskan kita ya dari segala dosa, mengampuni segala kesalahan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu anugerah yang tidak mungkin bisa kita mengerti hanya dengan sepintas saja, ya. Jadi kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah suatu kemuliaan ya yang begitu dalam. Ya, kasih Kristus ini adalah begitu luas, ya, begitu panjang dan lebar, ya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita semuanya harus terus memahami dengan baik, ya, dan kita terus mencari terus pemahaman yang membuat kita semakin lebih dalam lagi mengerti ya bagaimana Tuhan yang Maha Kudus, ya, Allah yang Maha Agung bisa datang ke dunia ini menjadi ciptaan, menjadi manusia, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, menjadi sama seperti ciptaan, ya, sama seperti manusia, sama seperti kita, menjadi serupa dengan manusia. Dan bagaimana dia ya mengorbankan nyawanya yang tidak berdosa, ya, yang tidak bersalah, tapi dia rela, ya Bapak Ibu Saudaraku, menggantikan kita untuk menerima hukuman itu. Jadi itu adalah merupakan ya satu peristiwa ya yang menjadi sumber ya segala hikmat dan pengetahuan yang benar bagi kita semuanya, untuk kita bisa ya pada akhirnya, saudara-saudaraku, kita mendapatkan satu kekuatan ya menjalani kehidupan kita di dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan ujian-ujian yang harus kita lewati. Jadi kita terus menyadari bahwa kebergantungan kita, ya kepasrahan kita dan penyerahan diri kita hanya kepada sumber kekuatan yang dapat memampukan kita di dalam menjalani perlombaan iman ini, bahwa kita tidak akan ingkar, kita tidak akan mundur, dan kita tidak akan lari dari tanggung jawab kita, tetapi kita maju terus, Bapak Ibu Saudaraku,
untuk menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh nyata bekerja di dalam kehidupan kita, bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita itu layak, sungguh-sungguh layak untuk dipercaya. Dan kita mengajak semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendengarkan ya berita kabar baik dari Tuhan Yesus ya tentang pengorbanannya yang sempurna, kasihnya yang sempurna, agar semua orang merasakan, semua orang ya turut mendengarkan dan mempercayai berita kabar baik yang dinyatakan oleh Kristus melalui Injil kasih karunia-Nya. Nah, itu tujuan yang tertinggi dari panggilan kita ya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena itulah ya sekali lagi iblis, setan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan membiarkan begitu saja ya kemajuan, damai sejahtera, kemenangan, sukacita, hati yang riang gembira ya Bapak Ibu Saudaraku, semangat yang kudus, semangat yang suci, motivasi-motivasi yang tinggi melayani ini ya, dia tidak akan membiarkan begitu saja kita ya menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya akan ada-ada saja ya, ada-ada saja yang akan dihadirkan oleh si jahat ya di hadapan kita ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu bisa melalui mungkin persoalan-persoalan, masalah-masalah yang akan diperhadapkan sebagai batu ujian. Ya, batu ujian bagi kita. Ya, apakah ya memang kita benar-benar memahami iman kita ya yang benar kepada Kristus sebagai sumber kekuatan kita, ataukah tidak berfungsi dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu akan diperhadapkan terus kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kehendak iblis adalah, kita sudah tahu maksudnya, adalah ingin menjatuhkan kita, ya, memundurkan kita, membuat kita lari dari pertandingan iman ini, ya, supaya ya orang lain mentertawakan, ya, orang lain menghujat, menghina ya iman, kebenaran, salib Kristus ya. Itu adalah tujuannya, sudah jelas. Tapi saudara-saudara dan saya akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran ya, bahwa kebenaran firman Allah telah memerdekakan kita ya, telah membebaskan kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan dengan tetap waspada, Bapak Ibu Saudaraku, dengan tetap selalu tersadar ya, di dalam perjuangan iman ini kita tidak boleh lalai ya, tidak boleh sedikit pun saudara-saudara dan saya ya untuk menutup hati, menutup diri, menutup pintu pikiran kita untuk panggilan Tuhan ya. Setiap saat kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Karena sekali kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya menutup pintu hati kita, menutup pintu pikiran kita, saudara-saudaraku, untuk diperbaharui oleh firman Allah, maka disitulah kita akan tergoda bergantung kepada keinginan daging, dan kuasa-kuasa kegelapan akan menyeret kita. Ya, ini adalah kata-kata yang saya dapatkan dari seorang ibu, ya, ibu kita, ya, ibu seiman kita kemarin, ya, menyampaikan kata-kata ini yang sangat luar biasa, yang menyeret kita, saudaraku, kepada rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu, ya, oleh manusia yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi
sekali lagi tidaklah benar, ya tidaklah benar kata-kata orang yang menuduh, ya yang memfitnah bahwa kalau kita percaya kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya, jikalau kita mempercayai Injil kebenaran tentang pengampunan segala dosa, ya bahwa kita telah dikuduskan selama-lamanya. Kalau kita mempercayai kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya, ya tidaklah benar Bapak Ibu Saudara ketika orang-orang menuduh bahwa itu akan membuat kita menjadi teledor, ya membuat kita menjadi bebas untuk berbuat dosa, ya menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hidup. Itu tidak benar Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah suatu ya tuduhan dari orang-orang yang tidak mengerti tentang kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kasih karunia Allah ini, kebenaran di dalam Kristus Yesus yang telah sampai kepada kita, yang menjadi jalan kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, ini justru mengajar kita, melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Sekali lagi, bukan menjadi orang-orang yang mencari dalih, ya mencari alasan-alasan, ya untuk kita menjadi lari dari tanggung jawab kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya maka kita baca sekali lagi di Galatia pasal 5 ini, ya mengingatkan kita dengan sangat Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah adalah menjadi kuasa yang mengingatkan kita terus Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah berhenti. Firman Allah mengingatkan kita, dikatakan di ayatnya, ya Galatia pasal 5, ya ayatnya yang saya akan membacakan, kita akan fokus kepada ayat 9, ya Galatia 5 ayat 9, tapi saya akan membacakan dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ya, tidak terus berlanjut lagi, berhenti di tengah jalan. Mogok Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mogok di dalam perlombaan iman ini adalah satu sikap yang kontradiksi, bertentangan dengan kebenaran Kristus, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-8 dia katakan, ajakan untuk tidak menuruti kebenaran itu lagi bukan datang dari Yesus yang telah memanggil kamu. Jadi kita harus sadar betul, ya, harus tahu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ya mengalami kemunduran di dalam iman ini, ya itu bukan ya pekerjaan Tuhan, bukan Yesus Kristus yang membuat kita ya menjadi berpikir seperti itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang ke-9, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ya, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua faktor yang menghalangi ya kemajuan iman kita itu bukan datang dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu yang memanggil kita dan menguatkan kita dan memberikan kita ya bimbingan dan latihan kita untuk supaya kita selalu menang di dalam setiap perlombaan iman kita. Ya, kita bisa mengatasi ya rintangan-rintangan kita, ya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa terus mengalami kemajuan. Itu datangnya dari Tuhan Yesus, ya datangnya dari Roh Kudus, hal-hal yang positif, ya semangat-semangat baru yang bangkit ya di dalam pikiran dan hati kita, yang memperbaharui hati dan pikiran kita,
itu sumbernya dari Tuhan Yesus, tetapi yang sebaliknya ya bukan Allah yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dari mana sumbernya? Ya, masalah-masalah yang bisa menghalangi kemajuan iman orang percaya itu, ya kemunduran itu datangnya dari mana, Bapak Ibu Saudaraku? Paulus katakan di situ, sedikit ragi ya sudah menghamirkan seluruh adonan. Nah, ini perlu kita pahami, kita belajar Bapak Ibu Saudara, akibat dari ragi yang mematikan. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ragi adalah untuk ya alat untuk fermentasi ya. Bapak Ibu Saudaraku, biasanya itu dibuat untuk membuat ya tape gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, ragi ya, dan sedikit saja katanya itu akan membuat menjadi seluruhnya. Berapa banyak pun yang ada, biasanya Bapak Ibu Saudaraku kalau di kampung halaman ya itu biasa membuat tape ya, orang tua kita dulu membuatnya. Jadi dengan ubi kayu, Bapak Ibu Saudaraku, itu dibuat dengan untuk menjadi tape, bahan untuk tape. Dan biasanya ini ragi ditaburkan, dan walaupun sedikit ragi itu ditaburkan, tapi sebanyak apapun ya itu akan nanti berubah menjadi tape, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, dan kita biasa saudara ada juga yang menjadikan itu jadi makanan favoritnya gitu ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya adalah bahwa kita ingin memahami arti daripada ragi ya di dalam Alkitab itu ya. Saudaraku, itu adalah berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang bisa menyeret ya orang-orang percaya itu menjadi keluar dari kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam iman, oleh karena berbagai macam pengajaran angin pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran yang ya tersebar ya Bapak Ibu Saudaraku di seluruh jagat raya ini. Nah, terlebih lagi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, menjadi urgent Bapak Ibu Saudaraku, menjadi krusial bagi kita. Peringatan daripada Rasul Paulus ini, saudaraku, ya, tentang ragi. Ragi ini adalah maksudnya pengajaran-pengajaran palsu. Semakin sangat mendesak bagi kita Bapak Ibu Saudaraku untuk memperhatikan ya peringatan, warning daripada Rasul Paulus ini di zaman sekarang, di mana zaman teknologi informasi sekarang ini begitu luar biasa membombardir ya semua orang dengan berbagai informasi melalui internet, Bapak Ibu Saudaraku, ya, melalui smartphone yang saat ini sudah terhubung ya sampai ke desa-desa ya, bukan hanya di kota-kota tapi sampai ke pelosok-pelosok di penjuru bumi ini. Semua orang saat ini bisa mengakses informasi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tahu bahwa ya kejahatan itu pun saat ini semakin canggih teknologi informasi, Bapak Ibu Saudaraku, semakin canggih juga ya. Kejahatan itu akan memanfaatkan ya informasi itu untuk menyesatkan banyak orang. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, bahwa ya dunia ini akan bisa meninabobokan ya, bisa meninabobokan banyak orang ya, supaya akhirnya mereka berpikir bahwa mereka tidak terlalu penting mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya, karena mereka sudah disesatkan
oleh berbagai informasi ya yang keliru, hoax, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang-orang yang memang tidak cinta kebenaran, yang tidak mempunyai kerinduan untuk diperbaharui terus pemahamannya oleh kebenaran firman Allah, maka mereka itulah semua akan menjadi korban, victim daripada kemajuan yang disebut dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, justru dari hal-hal yang positif itulah ya, dari hal-hal yang positif itulah banyak orang menyalahgunakan ya, menjadi kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Jadi kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku ya, mengapa Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ini ya menegaskan berkali-kali bahwa kita saat ini bukan hidup berdasarkan ya prinsip-prinsip hukum Taurat. Ya, kenapa? Karena prinsip-prinsip hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudaraku, baik. Hukum Taurat itu adalah kudus. Itu adalah perintah-perintah Allah. Ya, itu adalah firman Allah yang mulia, yang kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan tidak bercacat hukum Taurat itu. Tapi justru, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hukum Taurat itu karena dia adalah sebuah hukum yang mengandung konsekuensi hukuman bagi para pelanggarnya. Karena demikianlah hukum Taurat itu berfungsi ya sesuai dengan karakternya. Karakter daripada hukum Taurat itu adalah ya menuntut hukuman bagi orang yang tidak sanggup melakukannya dengan sempurna. Ya, begitulah sistemnya Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sesudah Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat seluruhnya, bukan sebagian, ya, tanpa sisa, seluruh tuntutannya, tuntutan hukum Taurat, yaitu tuntutan kesempurnaan dan hukuman bagi orang yang tidak sanggup melakukannya, itu dipenuhi, ya, itu dibayarkan, ditebus, lunas oleh darah Kristus. Sesudah itu dilakukan di atas kayu salib, dan sesudah Yesus berkata sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita ya menerima, diperhadapkan kepada hukum yang baru, hukum kasih karunia, hukum yang sempurna namanya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang baik dari Allah, yaitu hukum Taurat, saudaraku, bukanlah saat ini merupakan cara Tuhan untuk membuat manusia jadi benar lagi. Bukan itu lagi cara Allah untuk membuat orang menjadi benar. Tapi ya, setiap orang saat ini dibenarkan menjadi benar di hadapan Allah adalah oleh karena percaya kepada salib Kristus. Ya, karena di salib itulah, di atas salib itulah kasih Allah yang sempurna digenapi, hukum Taurat digenapi, hukum dosa, hukum maut. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya tuntutannya itu digenapi, ya, dituntaskan dan dipatahkan oleh Kristus Yesus, sehingga kita sekarang memperoleh kebenaran Allah hanya melalui iman. Keselamatan hidup yang kekal saat ini bukan dengan usaha dan perbuatan-perbuatan amal-amal manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Allah saat ini bukan bekerja menyelamatkan manusia berdasarkan hukum Taurat lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang baik itu, ya, justru itulah saat ini yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti ya kebenaran yang baru. Ya, saya sebutkan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang baru. Hukum Taurat itu kebenaran Allah atau bukan? Ya, kebenaran Allah. Kebenaran Allah bagi mereka yang sanggup melakukannya, melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi kebenaran itu sudah digenapi oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga sekarang ya
sesuatu yang barulah ya, yang dipakai oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah untuk bisa mengevaluasi, menilai kehidupan menjadi benar di hadapannya, di hadapan Allah adalah bukan karena melakukan hukum Taurat lagi, sekalipun itu adalah sesuatu yang benar, yang positif, tetapi Allah bukan membenarkan orang, menerima orang ya saat ini ya karena perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada hukum Taurat. Tapi sekarang Allah benar-benar setiap orang diterimanya, ya diterima oleh Allah, tidak diperhitungkan kesalahannya, tidak ditanggungkan dosa-dosanya lagi karena Yesus sudah menanggungnya. Tetapi setiap orang saat ini menerima kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman, karena percaya saja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak boleh ditambah-tambah, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, kalau ditambah-tambah itulah yang menjadi ragi. Ya, itu yang dikatakan tadi, itu akan menjadi sebuah ragi yang akan merusak daripada kebenaran kasih karunia Allah. Kalau manusia ya mengajarkan doktrin, ya mengajarkan pengajaran-pengajaran bahwa tidak cukup hanya dengan iman manusia dibenarkan di hadapan Allah, harus juga ditambah dengan perbuatan-perbuatan, harus ditambah juga dengan kesaksian-kesaksian, ditambah juga dengan segala pengorbanan, ya segala sumbangan-sumbangan dan segala ya apapun yang manusia ingin lakukan, itu akan merusak daripada kemurnian kasih karunia Allah, dan itu yang mengakibatkan ya menjadi kacau ya Bapak Ibu Saudaraku, atas nama berbuat baik, atas nama kebaikan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesaya 64 ya sudah dikatakan bahwa segala kesalehan manusia itu adalah sama seperti kain kotor. Betapapun salehnya seseorang, betapapun berwibawanya ya seseorang ya, bahkan berkhotbah di atas mimbar segala macam, Bapak Ibu Saudaraku, dan banyak pengikutnya, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu yang menjadi patokan saat ini untuk menilai kehidupan yang benar di dalam iman kepada Allah adalah saat ini kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Bukan kehidupan kita berdasarkan pengaruh-pengaruh daripada pribadi-pribadi manusia atau tokoh-tokoh di dunia ini. Sama sekali tidak. Hanya pribadi Yesuslah ya Bapak Ibu Saudaraku yang sempurna, itulah yang menjadi patokan. Itulah yang menjadi ketentuan puncak daripada pengenalan kita akan diri kita, siapa kita di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan dengan baik bahwa di dalam kehidupan kasih karunia Allah yang indah, yang sangat luar biasa, yang penuh berkat dan damai sejahtera ini, saudara-saudara, kita tidak bisa mempermainkan ya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh ya main-main dengan ya kebaikan Tuhan yang sudah kita terima ini. Kita harus menghargai dengan utuh ya. Kita tidak bisa menghargai dengan setengah hati Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa. Karena itu adalah sesuatu yang berbahaya, yang akan bisa menyeret kita ya, akan mengalihkan ya perhatian kita. Kita akan terdistract Bapak Ibu Saudaraku ya di dalam pandangan iman kita ya, ketika kita berjuang dengan segala penghalang-penghalang, menghadapi penghalang-penghalang, rintangan-rintangan ya, kelemahan-kelemahan yang kita alami, yang kita hadapi di dunia yang sementara ini. Saudara-saudara dan saya memerlukan pemandu cahaya ya yang terus menerangi iman kita supaya kita bisa melihat terus terang dan terang terus Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi ya kehendak Allah, keinginan Tuhan bagi kita semuanya. Kita harus semakin serius di dalam pelayanan kita ini.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita untuk melihat satu contoh. Ya, contoh yang terjadi di dalam kehidupan jemaat kudusnya Tuhan. Ya, ini dulu masih di zaman di mana Rasul Paulus, Rasul Tuhan, masih ada di tengah-tengah mereka, melayani orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi saudaraku, di situ pun kedagingan, karena dibiarkan oleh jemaat kudusnya Tuhan di Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu telah mencederai, itu telah melukai, dan itu telah membuat batu sandungan yang berat, sehingga banyak orang yang tersandung karena ada orang-orang percaya yang meremehkan kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang menyalahgunakan kebebasan di dalam Kristus ini, saudaraku, adalah suatu hal yang sangat membahayakan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5. Bapak Ibu Saudaraku, jika waktu bagi kita tidak cukup untuk menyelesaikan pada pagi hari ini, maka besok kita akan bisa lanjutkan lagi. Tapi kita mulai dulu melihat, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 1 Korintus 5, bahaya dari orang-orang percaya yang tidak terus bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, itu akan dirusak oleh ragi, pengajaran yang akan menjauhkan orang percaya itu dari kesaksian yang benar. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di 1 Korintus pasal 5. Ini adalah contoh yang tidak benar, contoh yang tidak patut ditiru. Ini adalah contoh yang benar-benar melukai hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Jadi tidak pantas untuk diikuti, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti apa? Dikatakan di 1 Korintus pasal 5, judul perikopnya di situ dituliskan dalam Alkitab berbahasa Indonesia, dosa dalam jemaat Tuhan. Memang ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Orang mendengar ada percabulan di antara kamu. Di antara kamu siapa? Kita harus memahami dengan baik siapa yang mengatakan apa kepada siapa. Di antara kamu, bukan di antara kita yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Di antara orang-orang Korintus, di mana surat Paulus ditujukan kepada mereka, pertama-tama menegur orang-orang Korintus ini yang berlaku tidak senonoh, berlaku tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi Paulus mengatakan ada percabulan di antara mereka, satu perbuatan yang sangat menjijikkan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah faktanya, inilah buktinya, bahwa orang percaya yang bermain-main dengan kasih karunia Allah, yang mempermainkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, akan bisa menjadi orang yang sangat lebih jelek, perilakunya, kehidupannya di hadapan jemaat kudusnya Tuhan, dan akan menjadi batu sandungan yang sangat disesalkan, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di situ di ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat sekarang ini, di zaman sekarang ini kita mendengar berita-berita, Bapak Ibu Saudaraku, ada yang melakukan incest, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada anak mengawini ibunya, ibu tirinya, ada
orang-orang yang kawin dengan saudaranya sendiri, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan banyak contoh-contoh yang sangat tidak masuk akal terjadi di kehidupan masyarakat luas, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak usah heran, Saudaraku, bahwa itulah akibat daripada dosa itu sangat merusak, ya, sangat merusak kehidupan manusia, dan tidak mungkin itu bisa ditangani, ya, hanya dengan orang-orang yang, ya, mencoba untuk mengandalkan bertekun dengan agama tertentu saja. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Hanya dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah, ya, oleh aparat keamanan dan seterusnya, karena justru mereka lah, ya, sebagian menjadi pelaku-pelaku daripada kejahatan itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, jadi tidak mungkin, ya, dosa-dosa yang berat, ya, segala dosa yang kecil, yang besar, semuanya tidak mungkin bisa ditangani dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan pun tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena manusia itu adalah daging. Ya, manusia itu adalah daging dan penuh dengan kelemahan. Ya, penuh dengan keinginan dan penuh dengan nafsu keinginan daging. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin manusia bisa berubah hanya karena dia mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Ya, tidak mungkin manusia itu bisa berubah menjadi benar di hadapan Allah hanya karena dia mempunyai harta kekayaan dan mempunyai segala fasilitas dan mempunyai jabatan tertentu. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, itu nonsen, ya. Itu omong kosong di hadapan Allah kalau manusia itu berpikir bahwa karena dia seorang tokoh yang dielu-elukan, yang dibangga-banggakan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di seluruh dunia, oleh karena manusia itu, ya, dia hanya karena bertekun melakukan perintah-perintah hukum Taurat sebagian, Bapak Ibu Saudaraku sudah merasa menjadi orang yang baik, orang yang akan diterima oleh Tuhan, yang dibenarkan. Saudaraku, itu adalah tipuan, itu adalah trik-trik daripada pikiran daging, ya, yang menjatuhkan dan membuat manusia itu terperosok kepada, ya, kepada dosa. Ya, itu adalah kelicikan daging yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan juga di bagian lain juga di kitab Amsal dikatakan bahwa manusia itu, hati manusia itu adalah licik, Bapak Ibu Saudaraku. Itu karena dosa. Jadi kita tidak bisa mempercayai bahwa hati manusia itu adalah dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kebenaran. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa menerima, ya, tanpa menerima Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya yang sempurna, tanpa mempercayai, ya, kasih yang sempurna, salib pengorbanan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, yang menggantikan kita yang berdosa, dan Kristus yang telah berkorban, ya, kebenarannya, kemuliaannya di atas kayu salib. Tanpa menerima kekudusan itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada manusia yang bisa dikatakan bahwa dia akan menjadi benar di hadapan Allah. Tidak seorang pun. Paulus sudah mengatakan itu di dalam kitab Roma pasal 3. Tidak ada yang benar seorang pun. Tidak ada manusia yang dianggap berbuat baik di hadapan Allah, dan karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, betapa bersyukurnya kita, saudara-saudaraku, kita mempunyai patron, ya, kita mempunyai gambar, kita mempunyai image, Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai image, kita mempunyai gambar, kita mempunyai citra, ya, bukan pencitraan, tapi ini adalah citra benar-benar dari Yesus Kristus, manusia yang sempurna, yang pernah hidup di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi patron, menjadi teladan, menjadi gambar kehidupan kita yang kudus, karena di dalam kekudusannya itu kita menjadi sempurna. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu berita yang sangat luar biasa.
kabar baik yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengajar kita dan untuk melatih kita di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita saudara-saudaraku, bahwa kita boleh yakin kita hanya bergantung kepada kebaikan Tuhan saja, bergantung kepada kasih karunia Allah saja, dan tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, yang kita sombongkan. Ya, tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk membenarkan diri. Kita hanya dibenarkan oleh darah Kristus. Kita hanya menerima kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak mempunyai, manusia tidak mempunyai kebenaran yang sesungguhnya di hadapan Allah. Sama sekali tidak. Ya, manusia tidak mempunyai kebenaran yang mempunyai kualifikasi yang bisa diterima oleh Allah. Allah Bapa di surga hanya menerima kebenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus di hadapannya, ya, atas hukum-hukum yang dipenuhi oleh Kristus Yesus. Itulah yang memuaskan hati Allah Bapa di surga. Karena itulah maka di dalam Kristuslah kita diterima sepenuhnya. Ya, hati Allah Bapa dipuaskan karena kita percaya kepada pekerjaan yang sempurna dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Itulah namanya dibenarkan hanya melalui iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pagi hari ini kita sedikit sudah melihat tadi bahwa ya, apa yang dikatakan Paulus sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan, menjadi warning, peringatan yang sungguh-sungguh serius kepada kita, orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan ini. Jangan pernah berpikir jauh dari kebenaran firman Allah. Itu adalah tanda-tanda bahwa saudara dan saya, ya, saudara dan saya akan bisa menjadi korban, akan terseret kepada rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu manusia yang akan menjatuhkan kita kepada keinginan daging dan yang akan merusak kasih karunia Allah, kesaksian kita, ya, tidak akan bisa lagi diterima oleh orang-orang lain apabila kita tidak terus bertumbuh di dalam kebenarannya, di dalam firman Allah yang sangat luar biasa memberkati kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ya yang tertulis di dalam Alkitab ini, ya, contoh-contoh yang tidak baik ya dicantumkan di sini. Di dalam Alkitab ini contoh-contoh kehidupan yang tidak baik ya di zaman dulu dari orang-orang percaya. Di sini dituliskan, dicantumkan, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Apa supaya kita mencontoh melakukan ya jatuh lagi di batu yang sama? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sama sekali tidak. Supaya itu menjadi peringatan, menjadi warning bagi kita agar kita menjauhkan diri ya dari kejatuhan seperti itu. Maka kita menyadari kebergantungan kita membutuhkan kasih karunia Allah lebih besar lagi. Amin. Kita membutuhkan kebenaran firman Allah lebih besar, lebih banyak, lebih dalam, lebih tinggi lagi. Ya, dan kita tidak bisa hanya berpuas diri, hanya mengetahui firman Allah dengan secara dangkal saja. Kita harus mendalam. Ya, kita harus benar-benar Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengerti secara detail, memahami secara akurat. Ya, tidak bisa hanya begitu-begitu saja. Ya, tidak bisa hanya sepintas-sepintas saja merasa sudah tahu banyak. Bapak Ibu Saudaraku, ya, padahal belum tahu apa-apa. Itu akan membuat banyak orang Kristen menjadi orang yang sangat sombong, ya, yang arogan. Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat batu sandungan, ya. Tetapi saudara-saudara dan saya, ya, sudah diajarkan oleh firman Allah. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kita membutuhkan bimbingan dari Roh Kudus melalui firman-Nya. Kita membutuhkan penerangan, ya, kita membutuhkan cahaya kebenaran firman Allah setiap saat. Jangan kita merasa berpuas diri dengan apa yang ada di pikiran kita, karena itu adalah sebuah jebakan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku,
Karena masalah-masalah dalam kehidupan kita bisa menjerumuskan kita, bisa mendorong kita sampai jatuh sedalam-dalamnya, dan akhirnya melakukan perbuatan dosa yang menyandung banyak orang. Seperti yang sudah kita baca tadi, di dalam itu bukan orang yang tidak percaya, itu adalah perbuatan orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi tidak heran, tetapi kita mengambil contoh dari situ supaya kita menjauhi, tidak melakukan hal yang sama, tidak jatuh seperti keledai yang bodoh yang selalu jatuh di lubang yang sama. Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai kekuatan untuk menghindar dari lubang kejatuhan karena ada Roh Kudus, ada firman Allah, ada kuasa Yesus Kristus yang membawa kehidupan kita di dalam kekudusan yang sempurna. Bersama-sama dengan Kristus kita akan bertumbuh, akan menjadi kuat, dan kita akan bersuka cita. Kita akan terus dipenuhi dengan damai sejahteranya. Yang penting adalah hati kita terbuka untuk dilatih terus untuk menguasai diri kita, menguasai tubuh kita, seperti yang Paulus katakan, supaya Tuhan bisa memakai hidup kita menjadi kesaksian yang benar di hadapannya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, besok pagi kita akan masih melanjutkan dari pembahasan kita ini tentang mawas diri, waspada terhadap ragi, yaitu pengajaran-pengajaran, angin-angin pengajaran permainan palsu manusia. Kita membutuhkan firman Tuhan saja. Kita tidak membutuhkan, Bapak Ibu Saudaraku, kepintaran manusia yang bisa menjerumuskan kita kepada sifat kesombongan dan ketergantungan kepada diri sendiri, tapi kita bergantung kepada kebaikan dan bergantung pada sepenuhnya kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk selalu hidup taat dan setia kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, firman-Mu terus menyinari hati dan pikiran kami, menyinari kehidupan kami yang baru. Kehidupan yang dilatih untuk sepenuhnya taat kepada Kristus saja. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan hidup kami, dan selamanya kami akan diselamatkan dan pasti diselamatkan. Dan karena itu kami menjaga ketaatan kami, kesaksian hidup kami harus menjaga, dan kami harus terus membawa diri kami, mengakui di dalam kehidupan kami bahwa yang paling kami butuhkan adalah firman Allah, kasih karunia Allah. Yang paling kami butuhkan adalah kuasa daripada Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang terus membimbing kami, mengarahkan pikiran kami, hati kami untuk terus berlomba di dalam pertandingan iman yang benar, supaya pada akhirnya sampai garis finish kami boleh berkata dan mengakui bahwa kami telah mengakhiri dengan baik pertandingan iman ini, tapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan atau kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara seiman kami, semua anak-anak Tuhan yang setia, yang senantiasa membuka diri dan pikiran mereka untuk melihat keajaiban daripada kasih Kristus. Tuhan memberkati semua apa yang kami kerjakan hari ini. Ya, Tuhan memberkati setiap keluarga kami, pelayanan kami, dan semua orang yang terhubung dengan kami. Kami doakan semuanya, mereka yang sakit diberikan kesembuhan oleh Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat dan yang segar, kami semuanya bisa melakukan semua aktivitas kami dengan penuh ketenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Kita bertemu besok pagi lagi. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, salam buat kita semuanya.
Ya,